Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang akan menjelaskan tentang apa itu tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi, dan hubungan dari dua tindak pidana tersebut. Sebelumnya, kenalan dulu yuk. Namaku Sheila Alif Alfiana, NIM 2019-175, dan ini temanku. Perkenalkan, nama saya Dewi Afitasari, NIM 2019-10-1103-1179. Kami dari kelas G Hukum Pidana 3. Selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu tindak pidana korupsi. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dibutuhkan cara yang luar biasa. Selain mengambil hak-hak sosial dan ekonomi yang sudah pasti sangat merugikan masyarakat, aparat juga sangat disulitkan dalam hal melacak hasil korupsi tersebut. Sebab seringkali dilakukan pencucian uang oleh para koruptor. Pencucian uang seringkali dilakukan dengan cara memasukkan hasil kejahatannya tersebut ke dalam sistem keuangan. Korupsi adalah kejahatan yang bermotif ekonomi. Banyak dari kejahatan dilakukan karena adanya motif ekonomi, baik karena himpitan ekonomi atau kemiskinan, atau hanya karena kerakusan untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi adalah salah satu kejahatan yang bermotif ekonomi, sebab korupsi berorientasi terhadap keuntungan finansial yang didapat dari mengambil hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Korupsi berbeda dengan kejahatan-kejahatan lain, seperti misalnya perdagangan narkotika dan psikotokoprika, perdagangan gelap senjata, terorisme, yang pada dasarnya tidak merugikan masyarakat secara langsung, sebab kejahatan tersebut tidak mengambil hak-hak masyarakat secara langsung. Lain halnya dengan korupsi, yang pada dasarnya adalah pencurian uang dalam jumlah yang sangat besar melalui jabatan atau wewenang yang dimilikinya, yang mengambil hak-hak yang seharusnya didapatkan masyarakat. Melihat hal tersebut, maka penanggulangan pencucian uang pada kasus korupsi lebih penting, sebab untuk mengambil kembali hak-hak masyarakat yang telah dirampas oleh para koruptor. Pencucian uang. Problematik pencucian uang yang dalam bahasa Inggris disebut money laundry mulai sekarang akan dibahas karena banyak sekali menyita perhatian dunia internasional disebabkan dimensi dan implikasi yang melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan organized crime, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tersebut tanpa menyadari akan dampak yang akan diperolehnya nanti. Ada 3 pengertian dari tindak pidana pencucian uang, yakni 1. Dalam bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2013 adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, menyebarkan, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, dan perbuatan lainnya. 2. Atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. 3. Dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta yang sah. Sedangkan pengertian harta kekayaan itu sendiri menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 adalah semua benda bergerak yang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Tindak pidana pencucian uang dirumuskan dalam pasal 3 ayat 1, pasal 6 ayat 1, dan pasal 7. Yang pertama pasal 3 ayat 1 yang berbunyi 1. Setiap orang yang dengan sengaja A. menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya melakukan merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain. B. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain. C. Membayar atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain. D.
menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain. Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik atas nama sendiri maupun atas pihak lain. F. Membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana. G. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya. Selanjutnya, B. Pasal 6 ayat 1. 1. Setiap orang yang menerima atau menguasai A. Penempatan, B. Pentransferan, C. Pembayaran, D. Hibah, E. Sumbangan, F. Penitipan, G. Penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling sedikit adalah 100 juta rupiah dan paling banyak adalah 15 miliar rupiah. C. Pasal 7. Setiap warga negara atau korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencurian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Subjek hukum dari pasal 7 sendiri adalah A. Setiap warga negara Indonesia atau WNI, B. Korporasi Indonesia. Selanjutnya, karakteristik pencucian uang menurut Hasil Koral sebagaimana dikutip oleh Hakris Tuti dan Hakris Wono, terdapat beberapa karakteristik yang umumnya melekat pada kejahatan white collar crime sebagai berikut. A. Tidak kasat mata, low visibility. B. Sangat kompleks, complexity. C. Ketidakjelasan pertanggungjawaban pidana, diffusion of responsibility. D. Ketidakjelasan korban, diffusion of victim. E. Aturan hukum yang samar atau tidak jelas, ambiguous criminal law. F. Sulit dideteksi atau dituntut, weak detection and prosecutor. Dengan karakteristik dalam rumusan di atas menunjukkan bahwa baik dari tahapan-tahapan tindakannya, canggihnya instrumen dan rapinya organisasi para pelaku, serta beragamnya modus-modus operandinya, maka sulit untuk mendeteksi dan menjerat para pelaku sampai dibawa ke pengadilan. Belum lagi dengan tingkatan sosial ekonomi pelaku yang tinggi dan mudah untuk mempermainkan aparat penegak hukum yang sampai saat ini integritasnya masih diragukan. Tahapan melakukan pencucian uang ini ada 3. A. Placement atau penyimpanan. Fase ini memindahkan uang haram dari sumber di mana uang itu diperoleh untuk menghindarkan jejaknya, atau istilah lebih sederhana adalah sumber uang tidak diketahui oleh pihak penegak hukum. Metode yang paling umum dilakukan dari placement ini adalah apa yang disebut dengan smurfing. Melalui smurfing ini, maka keharusan melaporkan uang tunai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikelabui atau dihindari. Yang kedua, layering atau pelapisan. Selalu terdapat hubungan antara placement dengan layering, yaitu bahwa setiap prosedur placement yang berarti mengubah lokasi fisik atau sifat haram dari uang itu adalah salah satu bentuk layering. Strategi layering pada umumnya meliputi mengubah uang tunai menjadi aset fisik seperti membeli kendaraan bermotor, barang-barang perhiasan dari emas atau batu-batu permata yang paling mahal, atau real estate, dan lain sebagainya. C. Integration atau penggabungan. Mengintegrasikan dana dengan cara legitimasi atau dalam proses ekonomi yang normal. Hal ini dilakukan dengan cara menyampaikan laporan palsu yang menyangkut pinjaman uang ke semua perbuatan dalam proses pencurian uang haram ini, memungkinkan para raja uang haram ini menggunakan dana yang begitu besar dalam rangka mempertahankan ruang lingkup kejahatan mereka atau untuk terus berproses dalam dunia kejahatan yang menyangkut terutama narkotika atau para pejabat yang berkorupsi. Lalu selanjutnya tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan pidana lainnya.
Dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dirumuskan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang didapatkan dari tindak pidana A. korupsi, B. penyuapan, C. dan seterusnya sampai dengan huruf Y, yaitu tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa, sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dibutuhkan dengan cara-cara yang luar biasa. Selain mengambil hak-hak sosial dan ekonomi yang sudah pasti sangat merugikan masyarakat, aparat juga sangat disulitkan dalam hal melacak hasil korupsi tersebut, sebab seringkali dilakukan pencucian uang oleh para koruptor. Pencucian uang seringkali dilakukan dengan cara memasukkan hasil kejahatannya tersebut ke dalam sistem keuangan. Tindak pidana pencucian uang termasuk bentuk tindak pidana khusus yang memiliki hubungan dengan berbagai macam kejahatan. Tindak pidana pencucian uang dianggap sebagai kejahatan lanjutan, yaitu sebagai upaya pelaku untuk menyamarkan hasil dari suatu kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya agar dapat menikmati hasil tersebut tanpa terlacak, termasuk salah satunya yaitu dari hasil korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, kepabean, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dari hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang, yaitu tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi. Alasan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang, yaitu karena korupsi adalah kejahatan yang bermotif ekonomi. Jumlah hasil korupsi yang sangat besar tidak memungkinkan untuk dinikmati secara terang-terangan, serta pengambilan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara akibat korupsi tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Sekian penjelasan dari kami tentang tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi, dan hubungan di antara dua tindak pidana tersebut. Semoga video tadi dapat bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kalian semua. Terima kasih, salam dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.